perkembangan terakhir seperti apa, Pak? Gimana? Perkembangan terakhir Ini kan ada juga yang mulai pemanggilan terhadap yang lain ya Pak ya, dari ajudan, ART. Mungkin apakah mereka juga akan mengajukan perlindungan Pak? Prinsipnya begini, Pak. Kalau LPSK tentu terbuka bagi semua pihak yang merasa mempunyai kesaksian atau yang merasa menjadi korban dalam suatu tindak pidana untuk mengajukan permohonan perlindungan. Ya, itu semua. Untuk memberikan perlindungan ada proses yang harus kita lakukan. LPSK harus melakukan investigasi, assessment dan sebagainya. Gitu. Jadi termasuk kalau misalnya ada saksi-saksi yang pada waktu kejadian itu ada di rumah, ini kan potensial menjadi saksi. Ya mestinya ini bisa dijadikan saksi. Tapi itu kan masih ranahnya penegak hukum nih, siapa saja yang bisa dijadikan saksi dan sebagainya. Jadi kalau LPSK kan tidak masuk ke ranah substansi hukum itu. LPSK memberikan layanan perlindungan pada saksi maupun korban agar proses peradilan itu berjalan baik, bisa tercapai keadilan yang lebih sempurna karena kesaksian para saksi dan korban ini tidak dilakukan dalam kondisi tertekan, terintimidasi dan sebagainya. Tapi sifatnya mereka yang harus mengajukan Pak ya? Enggak juga, kalau misalnya kita melihat ada potensi seseorang mempunyai kesaksian dan sebagainya, kita bisa berinisiatif. Tetapi kan tetap saja, apakah dia nanti menjadi saksi atau bukan kan tergantung aparat penegak hukum. Dalam kasus ini ada berapa yang kira-kira berpotensi Pak? Ya misalnya orang yang ada di lokasi itu ada 2 orang ya, katanya ada 1 ajudan juga dan orang asisten rumah tangga lah atau supir gitu. Dan itu saya kira potensial dia menjadi saksi. Mestinya aparat penegak hukum juga meminta mereka ini sebagai saksi. Tapi sekarang kan belum jelas ini siapa korban, siapa pelaku, siapa saksi itu belum jelas. Jadi LPSK juga masih sulit ini menentukan. Artinya untuk melakukan assessment juga masih sulit Pak ya, karena belum jelas itu. Ya, tapi kita harus segera mulai. Selain berusaha untuk menemui para pemohon, kita juga akan melakukan recheck dan cross check ke berbagai pihak ya. Misalnya aparat penegak hukum, Komnas HAM, pengacara dan sebagainya. Nanti kita akan hubungi untuk mendapatkan informasi dalam rangka memberikan putusan apakah layak atau tidak mendapatkan perlindungan.